Assalamualaikum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kesempatan ini kita masih dianugerahi Tuhan kesempatan untuk kita mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan yang dalam acara renungan singkat di pertengahan minggu kita. Namun lebih dahulu marilah kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah kami di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan ini, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan, kebaikan Tuhan, boleh kembali datang di hadapan Tuhan, dan untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman-Mu, mengurapi setiap telinga yang mendengarkan, mengurapi pikiran, mengurapi hati, supaya kebenaran firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Beri kepada kami hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman Allah. Karena hanya firman-Mu lah yang sanggup menuntun setiap langkah-langkah hidup kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya oleh anugerahnya semata-mata kita bisa kembali untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih berkenan memberikan firman-Nya kepada kita. Karena kita sadar kehidupan kita tanpa firman Tuhan, maka kita sungguh-sungguh tidak dapat berjalan dengan sebenarnya kalau bukan tuntunan firman Tuhan. Biar kita selalu belajar untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema rahasia mengalami hidup sukacita. Tuhan mengetahui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah begitu penuh dengan dosa. Tuhan juga tahu bahwa kehidupan manusia banyak sekali menghadapi masalah-masalah, menghadapi pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, dan dunia ini bukan tempat yang sempurna. Dunia ini bukan tempat yang menyukakan lagi. Tetapi justru itulah Tuhan menghendaki di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini, kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hidup dengan sukacita. Sukacita orang-orang Kristen bukan didasari karena tidak ada persoalan-persoalan dalam hidupnya. Sukacita orang Kristen bukan pula didasari dengan limpahnya berkat-berkat jasmani.
Sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak didasari karena kita tidak pernah sakit, sehat terus. Kita tidak pernah menghadapi masalah, hidup lancar terus. Ya. Dan kehidupan kita selalu sukses, bukan itu dasarnya. Tetapi ada dua rahasia yang ingin saya sampaikan agar kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan beban masalah dan pergumulan. Kita tidak pernah kehilangan sukacita. Sebagai landasan renungan teks, saya ambil dari surat Rasul Paulus, surat Filipi pasal pertama. Pada ayat yang ketiga sampai pada ayat yang kelima. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 3 hingga pada ayat yang kelima. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Amin. Saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat Filipi ini, dia sedang berada di dalam penjara. Ya. Kita pasti tahu hidup di dalam penjara itu diliputi dengan penderitaan, terbelenggu, tidak bebas, dan hidup dengan begitu banyak tekanan. Tetapi bagaimana Rasul Paulus bisa memiliki sukacita dalam kondisi yang begitu berat di dalam hidupnya? Tentu Rasul Paulus memiliki alasan-alasan yang kuat sehingga dia tidak pernah kehilangan sukacita walaupun di tengah-tengah penjara dengan penderitaan yang cukup berat. Ada dua rahasia yang diberikan lewat firman Tuhan ini kalau kita mau tetap hidup di dalam sukacita. Rahasia yang pertama, hiduplah berfokus kepada Allah. Hidup yang berfokus kepada Allah. Bagi siapapun yang hidupnya itu benar-benar berfokus kepada Tuhan Yesus, ia akan selalu mengalami sukacita di dalam masalah. Ya, sedang mengalami sakit, mungkin sedang mengalami kemiskinan, kekurangan, atau sedang difitnah orang, kehilangan, tidak pernah akan kehilangan sukacita yang sejati di dalam hidupnya. Kalau kehidupan kita berfokus kepada Allah. Mengapa? Karena Allah adalah sumber
sukacita kita. Karena Allah adalah jaminan dalam hidup kita. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera kita. Karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Dan Dia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dia adalah Maha Kuasa. Dan Dia adalah Maha Kasih. Dan Dia tidak pernah berubah. Ini yang mendasari kehidupan kita akan tetap bersukacita sekalipun kita sedang di dalam masalah dan pergumulan yang berat. Sama halnya dengan Rasul Paulus di tengah-tengah penjara, pasti dia mengalami penderitaan, tetapi dia tidak pernah kehilangan sukacita. Semangat hidup, gairah hidup tetap mewarnai di dalam dirinya. Mengapa? Sekali lagi, rahasia yang pertama, hidup yang berfokus kepada Allah. Perhatikan pada ayat yang ketiga tadi dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ayat 5 bagian A juga, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ya. Dalam 2 ayat saja kita membaca Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Artinya, inilah satu contoh, satu teladan hidup yang berfokus kepada Allah. Di tengah-tengah penderitaan ada ucapan syukur yang melimpah. Sebab dia sadar seluruh hidupnya berada di tangannya Allah. Seluruh hidupnya adalah milik daripada Allah. Dan Allah pula menjadi miliknya. Itu sama dengan apa yang ditulis firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur pasal kitab Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur dia mengatakan, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Maksudnya, tidak ada hal yang paling penting di dalam kehidupannya selama dia di bumi, selama dia berada di dunia, lebih daripada keinginannya kepada Allah. Ya. Sampai dikatakan, walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, ini berbicara mengenai kemerosotan secara jasmaniah. Namun Allah adalah gunung batuku. Ya. Dagingku dan
hatiku lenyap, tetapi gunung batuku ialah Allah. Luar biasa. Ayat yang ke-28 dalam Mazmur 73 tadi. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Aku suka dekat dengan Allah. Haleluya. Inilah sumber sukacita itu. Inilah hidup yang akan mewarnai terus-menerus dalam diri kita sukacita. Kalau kita benar-benar hidup berfokus kepada Allah untuk selama-lamanya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Banyak orang sekarang ini hampir sudah tidak ada sukacita. Begitu banyak orang mengalami kesedihan, kekecewaan, gelisah, dan putus asa. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya berfokus kepada Allah tidak akan kehilangan sukacita. Masalah boleh datang, penyakit boleh datang, kegagalan bisa terjadi. Banyak orang yang tidak suka kita, banyak orang yang memfitnah kita. Tetapi itu tidak akan mungkin bisa menghilangkan sukacita dari hidup kita. Karena hidup kita berfokus kepada Allah. Dan segala anugerah itu datangnya dari Allah. Dan anugerah itu akan menopang dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu pula yang dialami oleh Ayub. Kita tahu Ayub orang yang diberkati luar biasa, sukses besar dalam hidupnya. Dia bersukacita, dia tetap mengutamakan Tuhan, membawa anak-anaknya semua untuk cinta Tuhan, taat kepada Tuhan. Ketika ia diberkati luar biasa, sukses. Dan dalam keadaan seperti itu, Allah lah yang utama di dalam dirinya. Tetapi ketika Ayub Tuhan izinkan kehabisan semuanya, hilang semuanya. Masalah yang luar biasa beratnya. Sampai dia menjadi orang yang paling miskin. Tetapi dia katakan, ya, dia tetap fokus hidupnya kepada Allah. Ya. Sehingga dia mengatakan di dalam Ayub pasal pertama, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan, dia telah kehilangan semua segalanya. Tapi dia sadar, semua yang ada dalam dirinya, kekayaan, harta, kesehatan, anak-anak, semua itu adalah dari Tuhan, pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Sekarang Tuhan sudah mengambil semuanya. Dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, ini luar biasa. Mengapa? Itulah contoh hidup yang berfokus kepada Allah. Semua hal-hal duniawi, apapun bentuknya, satu saat dan mudah sekali berubah, bisa hilang, bisa tercuri, bisa terbakar. Anak, suami, istri, apapun tidak akan mungkin langgeng. Ya, kalau hidup kita berdasarkan hal lahiriah, jasmaniah, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita yang sebenarnya. Hidup kita akan terus mengalami banyak kekecewaan. Tetapi marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua,
berfokuslah dalam hidup kita kepada Allah. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, kalau kita kehilangan sesuatu, terjadi apapun yang tidak baik, kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Kita tidak akan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab semua berkat Tuhan. Dan Tuhan telah mengambilnya. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita. Asal kita tidak kehilangan Tuhan. Karena fokus hidup kita adalah Tuhan. Puji Tuhan. Saya berikan satu contoh lagi. Ya, bagaimana hidup tidak kehilangan sukacita karena fokus hidupnya adalah kepada Allah. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ya, Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Keadaan jasmania berantakan. Ya, gagal semuanya. Ya, pertaniannya gagal, peternakannya gagal, bahkan apa yang ada padanya ya telah dirampas oleh orang lain. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi dia katakan, namun aku bersorak-sorai karena Allah, karena Tuhan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara semua, kalau berdasarkan hal-hal lahiriah, hidup akan terus lebih banyak menghadapi kekecewaan. Ya, lebih banyak berputus asa. Tetapi kalau hidup kita berfokus kepada Allah, Allah yang menjadi perlindungan kita, Allah yang menjadi pegangan, landasan pengharapan kita, dia sumber sukacita, itu milik kita. Kita tidak pernah kehilangan sukacita. Rasul Paulus di dalam penjara, dia penuh dengan sukacita. Jadi rahasia pertama, hidup berfokus kepada Allah. Yang kedua, bagaimana hidup kita tetap malam sukacita? Yang kedua, saya bacakan dari Filipi tadi, ayat dasar kita. Pada Filipi pasal pertama, ayat yang ke-4. Ya, Filipi pasal pertama, ayat ke-4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Perhatikan saudara ya, ini luar biasa ini. Ya. Rahasia yang kedua, bagaimana hidup mengalami sukacita. Hidup akan tetap mengalami sukacita adalah hidup yang memperhatikan orang lain. Hidup yang memperhatikan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Rasul Paulus di dalam penjara, dalam penderitaannya, aku mengingat kamu. Dia tidak menangis karena keadaannya. Dia tidak bersedih karena keadaannya, tidak kecewa karena keadaannya, tidak memikirkan, mengasihani diri sendiri. Tetapi dia tetap mengingat orang-orang lain. Dia menguatkan iman orang lain. Dia malah mendoakan orang-orang lain. Hidup yang seperti inilah yang benar-benar luar biasa. Kita kadang-kadang kalau kita ada masalah, ya, kita hanya mengasihani diri sendiri. Ya. Kita sudah
sama sekali tidak mengingat kepada orang lain. Ya. Tetapi kita diajar oleh firman Tuhan. Kita semua diajar firman Tuhan. Hidup jangan berfokus kepada diri sendiri. Ya. Hidup mengingat orang lain. Ya. Di tengah-tengah penderitaan, ingatlah orang lain banyak yang menderita. Bahkan mungkin lebih berat penderitaannya daripada penderitaan yang sedang kita alami. Itu Kristen sejati, itu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar hidup selalu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Perhatikan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kekristenan yang hanya memikirkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, itu sebenarnya bukan orang Kristen. Karena ajaran firman Tuhan jelas sekali. Yang pertama, hidup harus berfokus kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama, berfokus kepada Allah. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup seperti inilah yang terus mengalami kelegaan sukacita. Tidak mencintai diri sendiri, tidak terus-menerus mencari kesenangannya sendiri, tidak mengasihani diri sendiri, tetapi terus kita berupaya mengingat orang lain, mendoakan orang lain. Kita di tengah penderitaan pun kita masih memikirkan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Rahasia yang kedua adalah jelas, hidup mengingat orang lain, termasuk di tengah-tengah penderitaan kita sendiri. Perhatikan orang lain itu membahagiakan. Menolong orang lain itu membahagiakan. Mendoakan orang lain itu membahagiakan. Menghormati orang lain itu membahagiakan. Menyukakan orang lain itu membahagiakan. Dan itulah yang membuat hidup kita mengalami sukacita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apa kita sedang mengalami tekanan, masalah, sakit, buntu jalan pada saat ini? Kita belajar dari firman Tuhan. Kembali berfokus kepada Allah. Kita tidak pernah kehilangan sukacita. Di tengah-tengah penderitaan kita, marilah kita memperhatikan orang lain. Itu jiwa besar luar biasa. Itu kasih Kristus yang sejati yang ada di dalam diri kita. Inilah renungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya, terutama jemaat GBBS Philadelphia Wakih. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampuni kekurangan kami. Ampuni kesalahan kami. Bahkan dosa kami. Kerap kali hidup kami ini, walaupun kami beribadah, walaupun kami menjadi orang Kristen, walaupun kami melayani, fokus hidup kami bukan kepada Allah. Bukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biar lewat kebenaran firman Allah ini kami diingatkan, disadarkan bahwa hidup ini ketika kami berfokus kepada Tuhan, kami akan mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan. Ajar kepada kami hidup tidak hanya mencintai diri sendiri, menyukakan diri sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus, diteladankan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, diteladankan terutama oleh pribadinya Tuhan Yesus sendiri, mengorbankan nyawanya seluruh hidupnya
untuk manusia yang berdosa. Berkati semua jemaat GBBS Philadelphia Wage, seluruhnya dari orang tua sampai anak-anak, semua punya perangai yang baik, pola hidup yang baik, dan hidup yang berfokus kepada Allah, dan juga memperhatikan orang lain. Lindungi mereka, pelihara dan berkati mereka. Hamba berdoa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin.